meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah kita senantiasa membasahi lidah kita, mengajak seluruh keluarga kita untuk senantiasa membaca shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di waktu pagi, waktu siang, sore dan malam. Sebab kenapa? Ibadah yang kita kerjakan, misalkan sholat 5 waktu, ibadah yang kita kerjakan misalnya ibadah haji, ibadah yang kita kerjakan misalnya menunaikan zakat, tanpa perantara kita membaca sholawat, sepertinya sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Itulah sebabnya pentingnya kita selalu membasahi lidah kita untuk bersholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari hari kemarin kita mendengarkan begitu banyak kumandang takbir yang dikumandangkan di setiap masjid, di setiap orang yang memandangkan takbir. Lantas pernahkah kita berpikir merenungi di dalam diri kita masing-masing, apa maksud dari semua kumandang takbir itu? Kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan setiap tahun merayakan Idul Adha. Namun di antara kita sebagian mungkin belum memahami makna daripada salat Idul Adha itu sendiri. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwasanya salat Idul Adha itu identik dengan 2 ibadah. Yang pertama ibadah kurban dan yang kedua ibadah haji. Berawal dari ibadah kurban, peristiwa kurban ini diambil dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Beliau seorang bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliau banyak melahirkan para nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra sematawayangnya yang bernama Nabi Ismail. Dengan keikhlasan yang tinggi, dengan keimanan yang tinggi, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat melaksanakan perintah itu dengan keikhlasan yang sangat tinggi. Namun sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan seekor kambing. Dalam riwayat lain mengatakan disiapkan seekor domba untuk sebelum disembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam diganti, dipindahkan dengan seekor kambing. Riwayat lain mengatakan seekor domba. Dari sekian cerita, dari sekian kisah yang dapat kita pelajari, makna yang harus kita ambil dalam hal ini, seandainya seorang nabi tidak mungkin untuk menyembelih seorang putranya tercinta. Namun dalam hal ini itu menandakan bahwa betapa ikhlasnya seorang Nabi Ibrahim, walau sekalipun seorang putra sematawayang yang harus disembelih demi menjalankan perintah Allah, dengan sangat ikhlas beliau melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, makna yang kita ambil dari peristiwa kurban itu adalah kita dalam hal ibadah haruslah merasakan ikhlas yang sangat tinggi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak ikhlas dalam ibadah, maka sia-sialah ibadah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa bughiya bihi wajhuh." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan seseorang illa ma kana lahu khalisan, kecuali dengan perkara ikhlas, wa bughiya bihi wajhuh, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah yang
supaya kita bisa merasakan setara pahala ibadah dengan haji. Amalan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dari riwayat hadis Abu Umamah yang berbunyi, Anil Qasim Abi Abdullah Ar-Rahman Abi Abdurrahman wa an Abi Umamah anna Rasulullah SAW qala man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ila mutatahiran, dalam keadaan suci, ila sholatin maktubatin, dan mengerjakan perkara sholat yang wajib, fa ajruhu, maka dia akan mendapat balasan ke ajril hajjil muhrim, yakni seperti pahala orang yang ibadah haji. Wa man kharaja, dan barang siapa yang keluar rumah, ila tasbihid duha, untuk melaksanakan sholat sunat duha, la yansibuhu, tidak ada tujuan selainnya, illa iyah, kecuali untuk melaksanakan sholat duha, fa ajruhu ka ajril muhtajir, maka dia akan diberikan pahala setara pahala ibadah umroh. Betapa mulia kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW kalau kita konsisten sholat fardu berjamaah di masjid dalam keadaan suci, yakni kita berwudu dari rumah kita sholat fardu di tempat ini, maka kita akan diberikan pahala setara dengan pahala ibadah haji. Barang siapa juga yang kita keluar dari rumah kita untuk menunaikan sunat duha atau sholat sunnah yang lain, maka akan diberikan pahala setara ibadah umroh. Mudah